Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia ya. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum biologi SMA yaitu Ibu Nurul Farah MPD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bahan ajar biologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mita Aninita Tiani Junaidi dengan nomor NIM 281060099 dari jurusan Tadis Biologi kelas C semester 6, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan modul ajar biologi pada fase F kelas 11 dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Sekolahnya yaitu MA Al-Irsyad Al-Islamiyah Harublis. Yang pertama di sini ada identitasnya, yang terdiri dari informasi umum dan informasi khusus. Pertama itu ada informasi umumnya. Informasi umum ini terdiri dari mata pelajarannya, yaitu mata pelajaran biologi. Kemudian ada fasenya yaitu fase F dan kelasnya yaitu kelas 11 dengan semester 1 atau juga ganjil. Kemudian ada tahun ajarannya yaitu tahun ajaran 2025 sampai dengan 2026. Kemudian ada alokasi waktunya yaitu 2 JP, 2 jam pembelajaran, dan jumlah pertemuannya yaitu 1 kali pertemuan. Kemudian di sini ada penulis modulnya dengan saya sendiri, Mita Anita Tiani Junaidi. Kemudian selanjutnya ada informasi khusus, yaitu terdiri dari kompetensi awal atau juga kompetensi prasyarat. Kemudian ada penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada dimensinya, dan juga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan itu ada alat tulis, papan tulis, dan spidol, smartphone atau tablet, koneksi internet yang baik, kemudian juga PowerPoint tentang sistem pencernaan pada manusia, kemudian ada LKPD, lembaga kerja peserta didik, Infokus, video YouTube sistem pencernaan, kemudian ada media WhatsApp atau juga Google Form sebagai evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada target peserta didik. Targetnya itu ada 36 siswa per kelasnya, yaitu peserta didik pada fase F kelas 11. Kemudian model atau metode pembelajaran yang digunakan. Yang saya ambil itu modelnya Discover Learning, kemudian Problem Based Learning atau juga PBL dengan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga ceramah. Model Discover Learning dan PBL dengan pendekatan saintifik dipilih karena mendorong siswa aktif, kemudian secara kritis dan kolaboratif. Metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah digunakan untuk menumbuhkan kerjasama, menggali pemahaman, serta memperkuat materi. Di sini juga ada kompetensi dasarnya. Kemudian di sini ada juga kompetensi intinya. Kompetensi inti itu terdiri dari capaian pembelajaran. Di sini ada elemennya yaitu elemen pemahaman biologi serta keterampilan proses. Ikut capaiannya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang saya ambil yaitu pada nomor 11.5.4, yaitu siswa dapat mendeskripsikan alat pencernaan pada manusia. Selanjutnya yang ada asesmennya, dilakukan dalam 3 prosedur atau kegiatan dalam penjelasan berikut, yaitu ada diagnostik, formatif, dan sumatif dengan asesmen terampil. Kemudian di sini ada instrumen asesmen yang pertama ya, itu ada keterampilan atau lembar pengamatan LKPD. Kemudian ada rubrik tes tertulis yaitu pilihan ganda. Kemudian ada juga rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Di sini yang kedua ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu kriterianya siswa dapat mendeskripsikan alat pencernaan pada manusia dengan pendekatan sistem deskripsi. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik untuk peserta didik, yaitu mengapa manusia perlu memiliki sistem pencernaan yang lengkap, kemudian apa yang terjadi jika salah satu organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian juga ada, menurut kalian bagaimana sih makanan itu diproses dalam tubuh kita. Kemudian di sini ada pemahaman bermakna mengenai sistem pencernaan pada manusia. Di sini juga ada pemahaman makna mengenai deskripsi organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia, kemudian menjelaskan fungsi masing-masing organ dalam proses pencernaan, dan mengidentifikasi kelenjar pencernaan dan fungsinya. Di sini juga ada
materi pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran pada sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah proses pencernaan pada manusia, yaitu ada proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Selanjutnya ada alat pencernaan manusia yang terdiri dari saluran pencernaan manusia dan kelenjar pencernaan manusia. Saluran pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, gigi, lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan yang terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan juga kelenjar usus. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 yaitu mengenai alat pencernaan pada manusia. Tujuannya yang telah saya sebutkan yaitu siswa dapat mendeskripsikan alat pencernaan manusia pada dengan alokasi waktu 2 JP 2 jam pembelajaran selama 90 menit. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan pendahuluan dengan waktu 15 menit. Ada orientasi, persepsi, motivasi, penyampaian tujuan, kegiatan inti dengan waktu 60 menit, kemudian juga ada mengamati, itu dengan peserta didik mengamati PowerPoint, kemudian pertanyaan mengenai hasil lanjut, mengenai apa yang disampaikan oleh guru, kemudian mengumpulkan informasi, yaitu peserta didik mau dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian peserta didik mengerjakan LKPD untuk mengumpulkan informasi pada pertanyaan LKPD, kemudian mengkomunikasikan yaitu mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut kepada kelompok lain. Dan kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait hasilnya. Kemudian kegiatan penutup yaitu dengan waktu 15 menit, yaitu ada refleksi guru dan siswa menyampaikan poin-poin penting yang terkait selama pembelajaran tersebut, kemudian juga penyimpulan materi, guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah diajarkan selama pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian ada tindak lanjut, guru menyampaikan penugasan atau juga pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kemudian penutup yaitu guru menyampaikan memberikan motivasi atau juga penutup dengan salam. Selanjutnya itu ada sumber belajar, yaitu berupa LKPD, video pembelajaran sistem pencernaan, buku teks, atau juga modul biologi kelas 11. Mohon maaf ini terjadi kesalahan pengetikan. Kemudian di sini juga ada Campbell juga, atau juga sumber relevan yang lain seperti jurnal atau juga artikel ilmiah. Kemudian di sini yang ketiga ada penilaian. Penilaiannya yaitu ada aspek kognitif, keterampilan, dan juga sikap. Pada aspek kognitif pengetahuan, yaitu teknik penilaian itu berupa tes formatif dengan bentuknya soal pilihan ganda dengan waktu penilaian itu di akhir pembelajaran. Kemudian ada aspek keterampilan, penilaian keterampilan dengan teknik penilaian penugasan kelompok LKPD, bentuknya penilaiannya juga LKPD dengan waktunya penilaiannya itu pada saat presentasi dan pengerjaan tugas LKPD tersebut. Kemudian juga ada penilaian sikap atau juga efektif, yaitu dengan teknik observasi, yaitu dengan bentuk gambar observasi sikap dengan waktu penilaian selama KBM, yaitu pada waktu pembelajaran berlangsung. Kemudian di sini juga ada kategori nilainya. Kemudian selanjutnya ada penilaian pengetahuan kognitif. Di sini yang pertama ada asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dengan tujuannya untuk mengetahui kesiapan awal peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru. Instrumennya yaitu berupa soal atau juga tes, pretest. Kemudian di sini ada rubrik penilaian pretestnya yaitu dengan aspek pengetahuan dasar. Ada kriteria penilaiannya, ada skornya, kemudian ada kategori kesiapannya. Kategori kesiapannya, skor 4 siap mengikuti pembelajaran lanjutan, skor 3 siap dengan sedikit penguatan, skor 2 perlu penguatan konsep dasar, skor 1 perlu pembelajaran remedia. Kemudian selanjutnya ada asesmen formatif. Di sini dilakukan selama proses pembelajaran dan setiap akhir pertemuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran secara berkala. Kemudian di sini ada instrumennya berupa post-test yaitu Google Form sebagai evaluasi selama pembelajaran dilakukan. Kemudian juga ada LKPD, nomor gejala peserta didik, dan nomor observasi sikap secara terlambat. Kemudian juga ada rubrik penilaian post-test berupa Google Form tersebut, yaitu ada aspek pemahaman konsep, aplikasi, ada juga indikatornya yaitu penguasaan materi pertemuan, kemudian juga kemampuan penerapan konsep. Di sini juga ada keterangannya.
Kemudian ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dilakukan setelah seluruh kegiatan sistem pembelajaran pencernaan pada manusia telah disampaikan semuanya. Nah, selanjutnya di sini juga berupa evaluasi sumatif, yaitu terhampir berupa penilaian sikap, yaitu ada aspeknya ada pengetahuan dengan bobot 40%, pemahaman 30%, aplikasi 20%, evaluasi 10%. Kemudian di sini ada juga penilaian keterampilan psikomotorik, yaitu dengan penilaian dalam bekerja peserta didik dengan aspeknya nilai yaitu kelengkapan isi, ketepatan jawaban, kerjasama dan kelompok, kejelasan penulisan dan penyajian, ketepatan waktu, apakah melebihi waktu atau juga pas dengan waktu yang ditentukan. Kemudian juga penilaian presentasi, rubrik penilaian presentasi. Kemudian di sini juga ada aspek yang nilai, yaitu berupa penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan menjawab pertanyaan, penggunaan media presentasi, keterlibatan anggota kelompok, dan juga ada penilaian sikap afektif, yaitu lembar observasi sikap. Ada juga aspek yang nilai, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif. Ada juga jumlah skor. Penilaian sikap afektif ini sesuai dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada rubrik penilaian sikap. Di sini ada rubrik penilaian sikapnya yang terkait dengan profil pelajar Pancasila tersebut yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu ada benar kritis, mandiri, bergotong royong, beriman dan bertakwa, dan juga kreatif. Kemudian di sini ada keterangannya, pedoman persekoran. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran remedial dan juga pengayaan. Kemudian di sini ada program remedialnya. Kegiatannya berupa identifikasi kebutuhan remedial, penjelasan ulang materi, pemberian tugas tambahan, pengerjaan ulang tugas, dan juga tes ulang. Selanjutnya ada program pengayaan. Kegiatannya ada identifikasi kebutuhan pengayaan, penugasan proyek, pengembangan materi, dan juga tes ulang. Selanjutnya ada refleksi pendidik dan peserta didik. Di sini ada refleksi murid, berikut pertanyaannya, dan juga ada refleksi guru. Selanjutnya ada lampiran pretest. Di sini saya mengambil yaitu soal pilihan ganda 10 soal. Berikut soal-soalnya mengenai organ, jenis gigi dan fungsinya, bagian lidahnya, otot yang berperan, kemudian bagian lambung, kelenjar ludah, hormon yang mengatur produksi asam lambung, organ yang menghasilkan empedu, enzim yang menghasilkan pankreas, dan juga kelenjar yang menghasilkan enzim maltase. Nah, selanjutnya di sini juga ada kunci jawaban sebagai pedoman gurunya. Kemudian selanjutnya ada lampiran post-test, yaitu lampiran post-test ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, yaitu berupa soal pilihan ganda dengan 10 soal. Berikut soal-soalnya mengenai organ sistem pencernaan, ada mulut, hati, kemudian juga ada proses pencernaannya, ada saluran pencernaannya, berikut bagian-bagian usus besar, kemudian ada kelenjar pankreas, makanan, sistem pencernaan. Nah, di sini juga ada dalam bentuk post-test tersebut itu dalam bentuk link Google Form. Berikut linknya. Kemudian juga ada pedoman kunci jawaban pilihan gandanya untuk guru. Kemudian selanjutnya ada lampiran materi pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Di sini pada pertama ada uraian materi untuk sebagai pengawalan, kemudian ada proses pencernaan manusia secara mekanik, secara kimiawi, kemudian ada alat pencernaan manusia, ada saluran pencernaan manusia, ada mulut, gigi, ludah juga, nah kerongkongan, lambung, sesuai dengan gambarnya, kemudian usus halus, terus juga ada usus besar, dan anus. Nah, selanjutnya ada kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, dan juga kelenjar pankreas serta kelenjar usus. Nah, di terakhir juga ada rangkumannya mengenai materi pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya
ada daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Kemudian selanjutnya ada glosarium. Glosarium tersebut yaitu ada kata-kata yang menurutnya asing dalam pembelajaran dan perlu untuk ada pengertiannya sebagai untuk pedoman peserta didik. Selanjutnya ada lampiran, yaitu lembar kerja peserta didik sistem pencernaan pada manusia. Yaitu yang pertama ada informasi umum, yaitu mengenai nama sekolah, yaitu MA Irsyad Al Islamiyah, kemudian mata pelajarannya biologi, kemudian kelasnya kelas 11 dengan semester ganjil, atau juga semester 1. Materi pokoknya itu sistem pencernaan pada manusia, mengenai organ-organ sistem pencernaan. Kemudian ada alokasi waktunya, kemudian identitasnya. Identitasnya ini identitas kelompok, kelompok berapa, kemudian ada anggota kelompoknya, kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada petunjuk umum. Petunjuk umum di sini LKPD dikerjakan secara berkelompok, bacalah petunjuk LKPD secara cermat sebelum pengerjakan. Kemudian setelah selesai, pengerjakan LKPD dipresentasikan. Nah, berikut yang soal pertama ini mengenai bagian-bagian pencernaan sesuai dengan nomornya. Jadi, peserta didik diberi penugasan mengenai mencari informasi pada nomor 1 ini bagian apa, dan hingga pada nomor 24 itu bagian apa organnya pada sistem pencernaan. Nah, selanjutnya soal nomor 2 ada uraian secara sistematis jalur makanan sejak masuk ke mulut hingga keluar melalui anus serta fungsi utama dari sistem organ dan yang dilalui. Kemudian ada struktur gigi manusia untuk mendukung proses pencernaan secara mekanis, kemudian jelaskan fungsinya. Selanjutnya yang keempat adalah enzim petialin yang bekerja di mulut dan tidak di lambung, dan jelaskan berdasarkan kondisi kimia di masing-masing organ. Selanjutnya juga ada dampaknya, dampak jika suatu organ itu rusak atau juga terjadi kesalahan atau mengalami gangguan pada sistem pencernaannya. Kemudian berikan contohnya dan penjelasannya. Selanjutnya di sini ada penilaian diri, ya atau tidak di sini. Diberikan checklist. Kemudian di sini ada penilaian guru, yaitu penilaiannya, kemudian ada komentar gurunya berupa komentar yang dilakukan pada selama pembelajaran dan pengerjaan tugas berupa LKPD. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modul ajar atau bahan ajar yang telah saya sampaikan dan saya buat mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk dan saya sendiri. Apabila ada koreksi ataupun kesalahan mengenai modul ajar atau bahan ajar yang saya buat, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.